Wabah Black Death yang terjadi antara tahun 1347 hingga tahun 1351 adalah salah satu bencana terbesar dalam sejarah manusia. Dengan korban jiwa yang diperkirakan mencapai 30 juta orang, wabah ini tidak hanya mengubah lanskap demografi, tetapi juga meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah sosial, ekonomi, dan juga budaya. Akan tetapi, muncul sebuah pertanyaan yang menggugah rasa ingin tahu kita, Bre. Apakah wabah ini benar-benar muncul secara alami? Ataukah ada kemungkinan konspirasi di baliknya? Apakah mungkin ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan bencana ini untuk tujuan tertentu? Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam terkait teori-teori konspirasi yang berkembang tentang wabah Black Death. Dan benarkah ada campur tangan Illuminati di dalam tragedi wabah ini? Jadi, siapkan waktu bersantai kalian, karena kita akan menjelajah lebih jauh dan lebih dalam ke masa lalu. Ketika wabah Black Death menyebar luas di Eropa pada abad ke-14, masyarakat yang dilanda ketidakpastian dan ketakutan mencoba mencari penjelasan tentang asal-usul wabah tersebut dan alasan dibalik penyebarannya. Karena ilmu kedokteran pada masa itu masih sangat terbatas dan pengetahuan tentang bakteri pun hampir nggak ada, berbagai teori konspirasi pun mulai bermunculan di tengah masyarakat. Hal ini justru malah memperburuk suasana ketakutan dan kengerian yang sudah melanda akibat wabah Black Death tersebut. Dan berikut ini, Bre, adalah teori-teori konspirasi yang beredar di masyarakat terkait wabah Black Death ini. Check it out. Teori awal yang berkembang mengenai wabah Black Death ini adalah tuduhan terhadap kaum Yahudi. Banyak orang di Eropa yang menuduh kaum Yahudi yang saat itu sebagai kaum minoritas yang sengaja meracuni sumur air untuk menyebabkan wabah. Tuduhan ini muncul dikarenakan orang-orang Yahudi atau komunitas Yahudi di Eropa saat itu memiliki angka kematian yang lebih rendah, Bre. Nah, akibat dari teori konspirasi ini, banyak kekerasan dan aksi penghilangan nyawa yang dilakukan oleh orang-orang Eropa terhadap kaum Yahudi pada saat itu. Misalnya pada tahun 1349, lebih dari 2.000 orang Yahudi harus kehilangan nyawanya di Strasbourg. Padahal alasan mengapa orang Yahudi saat itu memiliki angka kematian yang relatif minim itu dikarenakan kaum Yahudi ini memiliki kebiasaan hidup yang diatur oleh hukum agama mereka, Bre. Ya, seperti mencuci tangan sebelum makan dan menjaga kebersihan lingkungan. Tradisi ini meskipun bertujuan dalam hal spiritual, tetapi secara nggak langsung, Bre, itu membantu mereka yang kaum Yahudi tadi untuk menghindari infeksi yang tersebar melalui sanitasi yang buruk. Selain itu, Bre, kaum Yahudi sering tinggal dalam komunitas yang terpisah dari populasi umum. Nah, isolasi ini juga mungkin telah membatasi penyebaran penyakit ke komunitas mereka karena mereka memiliki interaksi yang lebih sedikit dengan orang-orang di luar sana. Ditambah lagi, Bre, hukum Yahudi juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang secara alami mendorong kaum Yahudi untuk menghindari hewan seperti tikus yang sering menjadi pembawa penyakit. Dan bagi para Yahudi, Bre, tikus ini adalah hewan yang najis, jadi mereka cenderung menjaga jarak dari hewan yang membawa wabah Black Death ini. Nah, dengan alasan kebersihan, maka tentunya, Bre, seharusnya orang-orang Yahudi tidak ada kaitannya dengan wabah Black Death ini. Apalagi di sini mereka juga menjadi korban dari wabah tersebut, ya. Tentunya nggak cuma dari korban dari segi kena wabahnya, tapi juga dari sisi kekerasannya. Teori udara jahat atau gas beracun juga menjadi salah satu teori populer yang beredar di masyarakat Eropa pada saat itu mengenai wabah Black Death ini, Bre. Beberapa orang percaya bahwa wabah Black Death ini disebabkan oleh gas beracun yang keluar dari bumi akibat dari bencana alam seperti gempa bumi ataupun komet. Bahkan para ilmuwan abad pertengahan banyak yang mendukung teori ini, Bre. Salah satunya adalah Guy de Chauliac. Nah, karena rumor yang beredar ini pun banyak masyarakat yang akhirnya membakar ramuan-ramuan wewangian dengan niat mengusir udara jahat atau gas beracun tadi dengan tujuan untuk melindungi diri dari wabah Black Death. Padahal, Bre, teori ini hanya sebatas spekulasi tanpa adanya bukti ilmiah. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan dunia medis pada saat itu tentang bakteri yang sebenarnya menjadi penyebab utama dari wabah Black Death ini. Bagi sebagian masyarakat Eropa yang religius, mereka mempercayai bahwa wabah Black Death ini adalah hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa manusia. Sebenarnya hal ini nggak ada dasarnya sama sekali, Bre. Hanya saja hal ini muncul dari prasangka mereka yang religius tadi. Akan tetapi, akibat dari teori ini, muncul sebuah gerakan yang dinamai dengan nama gerakan flagellan, yang dimana gerakan ini
menganggap bahwa wabah ini sebagai hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa manusia, sehingga mereka melakukan upacara pertobatan dengan cara mencambuk diri mereka sendiri. Nah, yang jadi masalahnya bre ya, gerakan ini melakukannya dengan terang-terangan dan melakukannya sambil berkeliling kota, bahkan dari kota ke kota, yang sebenarnya malah memperburuk penyebaran wabah. Karena mereka sering berkerumun dan mendatangi tempat-tempat lain. Ya bisa jadi ya, tanpa mereka sadari bre ya, mereka itu malah membawa wabah tersebut ke tempat yang sebenarnya masih bersih dari wabah Black Death. Pada awalnya, gerakan ini banyak menarik minat dari masyarakat Eropa yang meyakini wabah Black Death adalah hukuman dari Tuhan. Akan tetapi, akhirnya otoritas gereja setempat mulai melarang adanya gerakan ini. Ya, ujung-ujungnya bukan mati karena wabah, malah mati karena nyiksa diri sendiri, kan kocak anjir. Kita semua tahu ya dari video sebelumnya bahwa awal mula penyebaran wabah Black Death adalah ketika pada saat pasukan Mongol menyerang Kaffa dengan melempar jasad-jasad prajurit mereka yang telah terinfeksi wabah ke dalam kota Kaffa. Hal ini pada akhirnya memicu teori bahwa mungkin saja wabah Black Death adalah senjata biologis yang dikembangkan oleh bangsa Mongol yang saat itu memang sedang melakukan ekspansi besar-besaran. Akan tetapi bre ya, meskipun peristiwa tersebut menjadi titik awal penyebaran wabah Black Death yang akhirnya menjadi meluas, namun nggak ada data ataupun bukti bahwa hal tersebut dilakukan secara sistematis dengan niat menyebarkan wabah di seluruh Eropa. Karena ya pasukan Mongol sendiri juga menjadi korban dari wabah ini. Teori astrologi juga adalah salah satu teori yang berkembang cukup populer di Eropa pada abad ke-14 mengenai wabah Black Death ini. Nah, pada abad ke-14, astrologi memang menjadi salah satu kepercayaan yang populer di Eropa, bre. Beberapa ahli astrologi percaya bahwa wabah Black Death ini terjadi karena efek dari konjungsi planet tertentu, khususnya antara Saturnus, Jupiter, dan Mars yang terjadi pada tahun 1345. Posisi planet-planet tersebut dianggap menciptakan kondisi buruk yang memicu wabah Black Death ini terjadi. Akan tetapi, kembali lagi bre, teori ini hanya sebatas kepercayaan tanpa adanya dasar ilmiah sama sekali. Pada abad ke-14, di Eropa sedang marak dengan isu penyihir bre. Banyak wanita-wanita yang tak bersalah difitnah sebagai seorang penyihir yang pada akhirnya mereka harus kehilangan nyawa mereka. Sebagian orang Eropa yang percaya dengan isu penyihir ini menganggap bahwa wabah Black Death ini disebabkan oleh kemarahan para penyihir yang diburu tadi. Akibatnya, ada banyak wanita yang diduga sebagai penyihir pun diburu dan dihabisi. Gak cuma itu bre, yang parahnya kucing yang seharusnya menjadi predator alami dari tikus malah diburu dan dihabisi juga karena dipercaya sebagai hewan peliharaan penyihir. Tentu hal ini malah memperburuk keadaan karena pada akhirnya tikus-tikus berdasi, salah bre. Tikus-tikus hitam populasinya semakin gak terkendali dan berakibat pada meluasnya penyebaran wabah Black Death tadi. Nah, alien juga menjadi salah satu teori konspirasi terkait wabah Black Death ini. Ini adalah salah satu teori konspirasi yang paling gak mungkin terjadi sih bre. Nah, dalam teori konspirasi modern, ada yang mengaitkan bahwa wabah ini disebabkan oleh eksperimen dari peradaban yang lebih maju. Akan tetapi, teori ini gak ada bukti sama sekali atau dasar ilmiah yang kuat. Menurut gue aja nih bre ya, jika memang ini adalah senjata biologis dari peradaban yang lebih maju ataupun alien, seharusnya pada abad ke-14 ada lukisan atau setidaknya petunjuk yang mengarah ke arah sana. Kayak contohnya ya, artefak Mesir dan peradaban-peradaban kuno yang menggambarkan adanya gambar atau ukiran sebuah makhluk yang mirip manusia, tapi bukan manusia. Nah, sebaliknya bre, di waktu terjadinya wabah Black Death, hanya terdapat unsur-unsur seni seperti lukisan ataupun tulisan yang menggambarkan kematian dan gak ada hubungannya dengan keberadaan makhluk alien tadi. Nah, dari semua teori yang gue sampaikan tadi bre ya, hampir semuanya itu nggak ada bukti ilmiahnya bre. Akan tetapi bre, kalau kita sudah bicara mengenai teori konspirasi, kayaknya kurang relevan aja kalau nggak disangkut pautkan dengan salah satu organisasi atau sekte rahasia yang sering disebut-sebut dalam teori konspirasi, yaitu Illuminati. Ketika terjadi sesuatu tragedi yang besar dalam sejarah dunia, seringkali para penikmat konspirasi ya seperti gua, itu akan mengaitkan hal tersebut dengan agenda Illuminati. Dan apakah benar wabah Black Death ini adalah salah satu dari agenda Illuminati? Mari kita coba telusuri beberapa teori konspirasi tentang wabah Black Death yang mungkin berkaitan dengan Illuminati.
Salah satu narasi yang populer tentang teori konspirasi yang berkaitan dengan Illuminati yang terkait dengan wabah Black Death itu adalah pengendalian populasi, yang dimana Illuminati menggunakan wabah Black Death sebagai alat untuk mengurangi populasi dunia secara drastis dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih terkendali. Mereka mungkin disebut sebagai pihak yang sengaja menyebarkan wabah melalui kutu ataupun racun yang disebarkan secara sistematis di wilayah-wilayah yang padat akan penduduk. Nah, dengan mengurangi jumlah populasi manusia, mereka akan lebih mudah untuk melemahkan struktur sosial dan ekonomi yang kemudian akan memudahkan mereka untuk menguasai dunia. Eksperimen biologis juga menjadi salah satu narasi teori yang berkaitan dengan Illuminati dan wabah Black Death. Diduga Illuminati adalah organisasi dengan teknologi canggih atau pengetahuan rahasia yang jauh melampaui zamannya pada saat itu. Wabah Black Death bisa dianggap sebagai eksperimen biologis pertama untuk menguji efek penyakit menular pada populasi besar. Illuminati ini diduga adalah kelompok yang memanipulasi bakteri Yersinia pestis yang pada akhirnya mampu menciptakan wabah buatan, yaitu Black Death tadi. Nah, peningkatan mutasi pada bakteri ini mungkin dianggap sebagai hasil dari rekayasa yang disengaja. Ya, maksudnya kenapa wabah Black Death ini nggak muncul dari jauh-jauh hari gitu? Kenapa baru pada tahun 1345 munculnya? Harusnya sudah muncul beberapa abad yang lalu gitu kan. Tapi kenapa baru sekarang? Nah, itulah yang memicu teori konspirasi tentang eksperimen biologis dari Illuminati. Illuminati seringkali kita kaitkan dengan kendalinya yang kuat atas politik dan juga agama, dan juga penyebaran terhadap narasi ketakutan ya. Ada kemungkinan Illuminati menggunakan wabah Black Death untuk mempercepat perubahan dalam struktur kekuasaan baik secara politik maupun agama. Nah, diduga dengan menciptakan ketakutan besar akibat wabah Black Death ini, Illuminati dianggap mencoba melemahkan otoritas gereja yang pada saat itu menjadi pusat kehidupan masyarakat Eropa. Mereka mungkin juga disebut ingin menggulingkan sistem feodalisme untuk membuka jalan bagi perubahan sosial yang lebih menguntungkan bagi agenda mereka ke depannya. Ada juga nih bre, teori konspirasi terkait Illuminati dan Black Death yang beredar di masyarakat itu mengatakan bahwa wabah Black Death bisa dianggap sebagai ritual besar Illuminati untuk menandai awal dari perubahan zaman. Penyebaran wabah ini mungkin dikaitkan dengan ritual mistik atau astrologi tertentu seperti posisi planet yang dianggap sebagai bagian dari rencana mereka. Illuminati memiliki akses ke teknologi medis yang dapat menyembuhkan wabah, tetapi mereka dengan sengaja menahan atau menyembunyikan untuk memastikan dampak wabah menjadi lebih besar. Nah, mereka mungkin ingin menunjukkan bahwa masyarakat bergantung pada mereka untuk solusi di masa depan. Penyembuhan wabah akan diberikan hanya kepada mereka yang mendukung agenda rahasia Illuminati. Hal ini ya mungkin kayak ibaratnya itu kayak sebuah pepatah yang mengatakan bahwa ciptakan masalah dan jual solusi. Nah, mungkin kayak gitu. Wabah Black Death ini sengaja diciptakan oleh Illuminati agar Illuminati bisa menjual solusi kepada masyarakat. Entah itu adalah agenda dari Illuminati atau apa gitu kan. Mungkin seperti itu maksud dari teori konspirasi ini. Apakah benar Illuminati adalah dalang dari wabah Black Death yang mengeliminasi sepertiga populasi manusia di bumi? Sayangnya bre ya, fakta yang gue dapatkan mengatakan kemungkinan bahwa Illuminati sama sekali nggak ada kaitannya dengan wabah Black Death ini bre. Hal ini dikarenakan nggak ada catatan atau bukti sejarah yang mendukung klaim bahwa Illuminati terlibat dalam penyebaran wabah Black Death. Selain itu bre ya, organisasi Illuminati baru didirikan pada tahun 1776, sedangkan wabah Black Death terjadi pada tahun 1347. Artinya besar kemungkinan bahwa Illuminati tidak terlibat dalam penyebaran wabah Black Death yang terjadi 400 tahun sebelumnya. Artinya ya kaitan wabah Black Death ini dengan Illuminati hanyalah sebuah spekulasi dari konspirasi modern tanpa adanya bukti sejarah. Oke Sobat Fun, itu tadi teori-teori konspirasi yang beredar mengenai wabah Black Death. Dan sebenarnya penjelasan paling masuk akal terkait wabah Black Death ini itu dikarenakan karena kurangnya kebersihan masyarakat Eropa pada abad ke-14. Ya mungkin secara alamiah bakteri Yersinia pestis ini bermutasi menjadi bakteri yang cukup berbahaya ya, sehingga menimbulkan wabah yang ya cukup meluas yang akhirnya menghabiskan sekitar 30 juta populasi manusia. Kan tetapi sebenarnya hal ini bisa dicegah jikalau saja waktu itu masyarakat Eropa
menerapkan gaya hidup yang lebih sehat seperti sanitasi yang juga lebih baik dan tidak membuang sampah sembarangan, serta tidak melakukan perburuan terhadap kucing-kucing yang dianggap sebagai hewan penyihir tadi. Pada akhirnya kan ya tikus-tikus berdasi. Pada akhirnya kan tikus-tikus hitam itu populasinya menjadi semakin besar. Anjir, gua keingatan tikus-tikus berdasi terus. Sorry, sorry, Bre. Nah, oke. Jadi mungkin itu aja sih mengenai konten terkait teori konspirasi yang beredar tentang wabah Black Death ini.